Oke, perkenalkan, saya Vandani, saya seniman dari Provinsi Riau. Biasanya saya itu mengerjakan beberapa gambar termasuk dari proyek-proyek yang skalanya lokal dan juga ada beberapa yang skala internasional. Kalau untuk skala lokal itu biasanya saya mengambil job yang tidak jauh dari basic saya di bidang arsitektur. Namun kalau untuk job yang internasional biasanya lebih ke ilustrasi. Oke, kalau bagi saya sendiri marwah itu lebih kepada jati diri, di mana dalam terdapat nilai-nilai positif yang juga bisa berkembang pada diri senimannya ataupun pada lingkungan masyarakat tempat dia berada. Namun kalau untuk identitas, biasanya itu mencolok pada diri seniman dan itu diimplementasikan pada karyanya, sehingga terlihatlah identitas dari si seniman tersebut. Kalau untuk marwah seperti yang saya bilang tadi, marwah itu seperti jati diri yang bisa berasal dari seniman ataupun lingkungan masyarakatnya. Nah, jadi kalau pada karya saya ini, marwah yang ambil itu adalah nilai-nilai dari arsitektur Melayunya, di mana masyarakat Melayu itu mengedepankan bagaimana membangun bangunan itu sesuai dengan iklimnya. Jadi kalau misalkan kita lihat pada bangunan tradisional, di situ terlihat bahwasanya bangunannya menggunakan panggung dan lingkungannya pun banyak pepohonan dan tanaman-tanaman. Dan jika kita lihat pada bangunan terkini pun hampir sama, namun mungkin berbeda di material bangunannya. Tapi pada jati dirinya hampir sama, menggunakan tiang-tiang dan tidak melupakan pepohonan ataupun lingkungan yang asli ataupun sesuai dengan iklim di tempat bangunan tersebut dibangun. Kalau untuk identitas adalah masyarakat Melayu itu identitasnya adalah dengan bangunan panggung, atau bisa lebih dijelaskan memiliki makna kaki, badan, dan kepala. Nah, jika kita lihat pada bangunan Melayu itu ada kakinya terlihat dari panggung, badannya seperti dinding-dinding, dan kepala itu diimplementasikan sebagai bentuk atap. Dan jika kita lihat pada bangunan terkini, itu pun sama, terdapat tiang-tiang, dinding, dan atap, di mana identitas dari arsitektur Melayu itu tetap terjaga. Kalau versi aku sendiri sih, dari segi bentuk itu, masyarakat Melayu itu ingin bagaimana ketika dia membangun bangunan, dari setiap segi bangunan itu ada manfaatnya. Misalkan seperti tiangnya, di mana dulu masyarakat Melayu itu memanfaatkan tiang untuk menghindar dari banjir, menghindar dari hewan-hewan buas, dan juga bagaimana dia memanfaatkan dinding yang ada celah itu, bagaimana sirkulasi udara di dalam rumah itu bagus dan sehat. Dan dia pun menggunakan atap lipatan seperti ini adalah untuk merespon kadar hujan yang sangat tinggi di iklim kita, sehingga ketika membangun ini tidak hanya sekedar membangun, tapi juga bagaimana membangun bangunan yang nyaman sesuai dengan iklimnya. Kalau berdasarkan dari teknik gambarnya, memang basic saya itu gambarnya itu lebih ke anime, dimana pada teknik gambar itu banyak menggunakan hatching ataupun cross hatching, sehingga ketika saya mengimplementasikan pada bentuk bangunan seperti ini, itu juga lebih mempermudah saya untuk membuat gambarnya. Kenapa saya pengen menggunakan kanvas? Pertama, saya juga penasaran nih, gimana sih rasanya kita untuk menggambar di media yang tidak biasanya. Karena biasanya saya menggunakan kertas, jadi saya penasaran pengen menggunakan media kanvas. Dan ternyata, menggunakan di media kanvas ada tantangan sendiri, mulai dari kesabaran dan tekanan garisnya juga berbeda. Kalau harapan untuk aspirator ataupun pengunjung pameran adalah, saya ingin ketika pengunjung itu datang melihat karya saya ini, mereka tuh bisa melihat bahwasannya ternyata masyarakat Melayu itu punya harta yang berharga, itu ciri khasnya tersendiri. Bisa dilihat dari rumah tradisionalnya. Jadi ketika kita ingin membangun rumah, nanti kita jangan berpikir bahwasannya kita harus mengambil budaya orang lain. Kita harus mengambil nilai-nilai yang ada dari masyarakat terdahulu kita. Supaya apa? Supaya ketika kita membangun rumahnya, kita juga bisa menikmati rumah itu karena sesuai dengan iklim kita sendiri. Itulah tujuannya. Perkenalkan, saya Ferry Abdul Jaham. Saya seniman dari Riau. Aktivitas berkesenian saya
untuk hal yang karya-karya seni yang berbentuk tiga dimensional. Saya tidak melukis, saya tidak berkarya dua dimensional, tapi biasanya saya berkarya terlibat dalam penggarapan karya-karya tiga dimensional. Kalau pandangan saya menyangkut marwah itu bagi saya yang saya coba visualisasikan dalam karya itu adalah jati diri atau katakanlah martabat dari individu seseorang itu yang kaitannya dengan culture yang ia anut di mana ia berada, dan di mana culture yang ia yakini itu, marwah yang ia yakini itu, yang beriringan dengan aktivitas dia dalam berkesenian, itulah yang akan menjadi ciri atau yang disebut identitas, yang hubungannya dengan identitas, bahwa penjunjungan tinggi dia terhadap marwah itu tadi, sehingga dia mendorong untuk melakukan sebuah aktivitas terus menerus, sehingga apa yang dia lakukan itu menjadi sebuah ciri, menjadi sebuah karakter bagi dia. Katakanlah saya memang dari dulu hingga sekarang, kecenderungan saya berkarya itu hampir seluruhnya itu tiga dimensional. Bisa bentuk patung, bisa instalasi, media, dan semuanya itu hampir semuanya tiga dimensional dengan berbagai material bahan. Jadi begini, sehubungan dengan karya tiga dimensional yang memang biasa saya buat, jadi saya mencoba untuk mengekspresikan bentuk suatu kondisi di mana personal pribadi seseorang. Dalam hal ini mungkin itu juga berkaitan dengan apa yang kita alami, kebanyakan orang termasuk saya, di mana setiap orang itu punya semacam di dalam pikiran mereka, terus gerak tubuh mereka itu yang dipengaruhi oleh kondisi sosial dan budaya yang terjadi. Sebenarnya dalam pikirannya mereka itu tetap mengusung sebuah culture yang ia bawa dari turun temurun keluarga, kondisi keluarga, terus iklim dalam bentuk religiusme dalam pikiran mereka itu mereka tak bisa tinggalkan. Sementara kondisi sosial sekarang itu menarik dengan kuat untuk seolah-olah menjauh dari hal-hal yang seperti itu. Kita bisa lihat kondisi sosial sekarang sangat berbeda dengan beberapa kurun waktu yang katakanlah 30 tahun yang lalu. Seakan-akan orang-orang di zaman sekarang itu pertempurannya itu di dalam pikirannya itu begitu dahsyat, luar biasa. Bahkan saya coba gambarkan di sini, bahkan di atas sajadah pun mereka tetap berperang. Mereka tetap berperang di dalam pikiran mereka. Mereka tetap bergejolak. Di mana bagian dari hal-hal yang negatif di dalam pikiran itu begitu kuat menarik. Sehingga bisa katakanlah seseorang lagi sholat, lagi beribadah, lagi di gereja,
mereka kan nggak bisa lepas pikirannya itu dari hal-hal keduniaan yang berkaitan dengan pengaruh-pengaruh buruk. Disinilah saya coba ekspresikan dalam bentuk karya rupa ini. Jadi figur-figur manusia yang mencoba untuk menarik diri dari atmosfer keduniaan yang begitu kuat. Dia mencoba melepaskan diri dari itu. Saya bentukkan dalam bentuk figur manusia, terus itu sebuah kekuatan, dimensi kekuatan, dan mereka berada di mana. Karena ini sajadah, saya coba bentukkan sajadah, dan sajadah ini saya ubah bentuk menjadi karakter yang mewakili apa yang dia alami dalam pikiran mereka. Kira-kira demikian. Pakar ini kan sebuah ajang bagaimana kita, para perupa-perupa termasuk saya, mencoba mengkontribusikan pikiran-pikiran ke dalam karya seni. Yang sehubungan dengan marwah dan identitas tadi, tentunya kita punya semacam katakanlah pengalaman, terus reaksi pikiran kita terhadap kondisi sosial budaya yang include di dalamnya masuk ke dalam pikiran kita, lalu menjadi sebuah kegelisahan ketika kita berhadapan langsung dengan ini loh lingkungan saya sekarang. Bagaimana marwah dan identitas tadi kita wujudkan dalam bentuk karya rupa, agar kalau bagi saya secara pribadi ini hanya sebuah gambaran. Ini loh yang saya pikirkan, kondisi sosial budaya kita itu bisa dikatakan setiap orang itu sesungguhnya mengalami benturan itu. Kita sebagai secara geografis kita, lingkungan budaya kita yang sangat kuat mengusung nilai-nilai religi itu berusaha dibenturkan dengan kenyataan media-media, terus kondisi gejala-gejala masyarakat, anak-anak muda, kaula muda yang semakin menjauh dari hal-hal yang memang dulu kita anut dan orang tua-tua kita dulu mengajarkan sebagai tuntunan hidup kita. Sekarang kan semakin kita dijauhkan dari itu. Nah, ekspresi ini saya coba tampilkan, saya coba paparkan supaya ini itu dialami oleh setiap orang. Sebisa mungkin menjadi bahan renungan bahwa kita mulai sama-sama menyadari bahwa memang kita harus selalu mawas diri terhadap penjagaan sebuah martabat yang kita emban dari nenek moyang kita dulu, katakanlah orang tua, baik itu dari hal sisi religius, terus adat istiadat, itu kan katakanlah kita macam terkejut melihat bagaimana anak-anak kaula muda sekarang mengekspresikan dirinya semakin menjauh dari hal yang semacam itu. Nama saya adalah Jati Wahyono, domisili di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Basic pendidikan saya isi Surakarta, seni Indonesia Surakarta. Dalam hal ini saya cukup senang diundang untuk pameran Pakar 1.2. Artinya ini adalah sebuah kepercayaan bagi saya untuk menampilkan karya yang mewakili isu-isu kekinian yang ada di
Riau. Oke, marwah dan identitas bagi saya adalah sebuah jati diri, sebuah apa ya, kalau kita ibaratkan sebuah kesimpulan dari sesuatu. Artinya bahwa marwah itu sebetulnya kan sebuah spirit, dia tidak bisa dibentuk dengan benda atau semacamnya. Jadi dia adalah sebuah jiwa yang, ya kalau seni rupa ya jiwa itu kita visualkan dalam bentuk karya. Sebetulnya kalau identitas itu lebih kepada cover, bagi saya cover ya, karena kan ada ibaratnya seperti orang tua memberi nama kepada anaknya. Bagi saya ingin memberikan identitas atau memberikan apa ya, perbedaan kepada seseorang, dan itu biasanya dibuat namanya nggak sama. Jadi setiap orang itu memiliki nama yang berbeda, dan diharapkan di kehidupan dia menjadi orang yang berbeda dan tidak sama dengan orang lain, karena manusia bukan sebuah apa ya, produk dari pabrik, karena dia adalah sebuah manusia yang memiliki nalar dan dia berkembang sesuai tuntutan zaman. Oke, setelah saya memahami apa itu identitas, apa itu marwah, tentu publik juga ingin tahu sih apa sebetulnya hasil dari pemahaman seorang seniman ketika dia memahami dan akhirnya divisualkan dalam bentuk karya seni rupa, dalam hal ini seni lukis. Nah, bagi saya seperti yang saya katakan tadi, bahwa marwah itu adalah sebuah spirit, sebuah jiwa. Artinya dia nggak tergambarkan secara bentuk, tapi saya sebagai pelaku seni rupa, kita hanya sekedar mencoba memberi gambaran apa itu marwah menurut saya. Tapi ketika nanti sudah selesai dan publik menilai, itu kan kembali lagi ke tafsirnya masing-masing, tergantung dari sudut pandang pemahaman publik. Nah, dalam hal ini marwah itu adalah tergambarkan sebuah perilaku. Bagi saya adalah perilaku yang itu dilakukan secara terus-menerus. Dia continue, dia konsisten. Seperti ini kan sebetulnya perilaku manusia itu ketika ingin menunjukkan marwahnya, dia harus membuka jati dirinya. Dan hal ini identitas, saya kaitkan dengan identitas. Identitas yang saya katakan tadi, dia sebuah cover ya. Jadi ketika ingin melihat marwah, dia harus membuka identitasnya. Bagi saya, dan hal ini mungkin di bagian baju, bagi saya adalah sebuah identitas. Jadi ketika dia membuka baju, nampaklah sebuah marwah dia. Spirit dia di sini coba saya visualkan dalam bentuk ornamen Melayu. Ornamen Melayu, bahwa spirit ornamen ini adalah sebuah apa ya, kelestarian budaya, dan itu sudah merupakan jiwanya orang Melayu. Sebetulnya semua daerah pasti mempunyai ornamen, itu pasti, dan dia turun temurun, dan itu sebuah spirit. Dan marwahnya coba saya tampilkan di bagian sini. Mungkin pengolahan bentuk detailnya, karena ini juga masih dalam proses sekitar 70%. Setidaknya untuk bagian ini bagi saya tersampaikan lah apa yang ingin saya sampaikan tentang apa itu marwah, apa itu identitas. Coba saya sampaikan dalam karya ini. Saya bermain warna, bahwa setahu saya bahwa orang karya-karya ornamen Melayu, corak-corak Melayu itu dominan warna hijau, kuning, ada warna-warna orange, merah, dan juga ada warna keemasan. Mungkin seperti itu. Untuk karya seni yang saya usung kali ini, saya mencoba menyesuaikan dengan kondisi, ingin apa nih? Ingin merangkul semua orang bahwa kita harus bisa melihat karya seni itu secara utuh. Artinya utuh, kita harus memahami bahwa warna, bentuk, apa ya, posisi. Kalau dalam karya saya mengusung bentuk karya-karya citra-citra realistis. Artinya saya berharap publik bisa lebih mudah menangkap
pesan-pesan yang ingin saya sampaikan, karena bahasa yang saya sampaikan dalam hal ini bahasa warna dan bahasa bentuk itu mudah dicerna mengenai warna bentuk. Saya menggunakan tubuh sebagai bahasa visual untuk menyampaikan karya yang bertema tentang marwah dan identitas, agar masyarakat juga mengetahui dan paham bahwa marwah dan identitas Riau itu coba saya sampaikan melalui karya saya. Saya berharap masyarakat juga ketika sadar akan pentingnya sebuah marwah dan identitas, dia juga segera kalau dia salah ya dia segera berbenah bahwa karya atau marwah dia dan identitas dia, ketika ada istilah di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung, ya mau tidak mau harus ikut. Artinya ketika suatu daerah khususnya di Riau ketika punya slogan atau punya disiplin budaya, kita ketika hidup di situ ya mau nggak mau kita harus membaur, membumi lah dalam bahasa mudahnya.